Anggaran itu di perjalanan anggaran itu karena kan ada pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang berkurang atau rencana biaya yang dianggarkan uangnya tidak tercukupi karena pendapatannya menurun, maka dilakukanlah yang disebut dengan perubahan anggaran. Betul. Ya Pak ya? Betul. Perubahan anggaran itu dilakukan apabila kondisi keuangan bertambah sehingga bisa mendapatkan alokasi belanja baru di pemerintahan atau pendapatannya menurun tajam sehingga harus dilakukan rasionalisasi dengan menghilangkan belanja-belanja yang sudah teranggarkan sebelumnya. Betul. Begitu Pak ya? Betul Pak. Nah, Bapak dari sisi kepala Bapeda. Bapeda itu kan berarti dari Bapenda dulu Pak, di Badan Pendapatan Daerah. Nah, di Badan Pendapatan Daerah ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dapat duit dari mana saja. Nah, kan ada yang pendapatan dari yang dipungut langsung oleh Bapenda. Yeah. Ada pendapatan yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui sektor pajak, kemudian dibagi hasilkan kepada kabupaten, kota, dan provinsi, gitu kan? Jadi duit pajak itu. Jadi sebenarnya pembangunan yang kita laksanakan ini duitnya bukan duit pemerintah, tapi duit pemerintah yang berasal dari, bukan pemerintah nyetak duit. Karena kan ada pemahaman publik itu pemerintah nyetak duit Pak. Ini pemerintah nih bikin Bank Indonesia bikin duit nyetak. Jadi pemerintah mah gampang katanya muridnya. Kalau butuh duit nyetak, butuh duit nyetak gitu loh. Bukan, tapi duitnya hasil iuran. Nah, kita ini ditugasi menjadi pengelola iuran rakyat. Makanya kita ini sebagai penyelenggaranya jangan kegedean nyokotnya sehingga yang membayar iurannya tidak punya manfaat. Jadi apa aja yang dipungut oleh pemerintah provinsi, pajak apa aja? Yang dipungut provinsi itu ada pajak Pak, ada retribusi, ada hasil pengolahan kekayaan daerah. Pajak apa aja? Kalau pajak kita ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sudah tercapai berapa nih sampai sekarang bulan Agustus per hari ini? Sekarang itu sudah di angka, untuk PKB memang kita ada peningkatan Pak, peningkatan luar biasa. Kita sudah 59%. Nggak, ngomongnya jangan begitu. Rakyat mah tengartian. Sampai hari ini kita sudah dapat duit berapa dari pajak kendaraan bermotor? Untuk pajak kendaraan bermotor sudah 3,5 triliun Pak. Pajak kendaraan bermotor 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun dibagi ke daerah berapa? Pembagiannya 70% ke provinsi, 30%-an ke option kabupaten kota Pak. Bener nggak itu? Iya. Balik 60-40. 60-40. Oh iya, tahun lalu ya 60-40 Pak, betul Pak. 60-40 untuk option. Jadi yang tadi yang 3,5 triliun itu murni haknya Provinsi Jawa Barat. Berarti yang ke daerah berapa yang dibagi ke kabupaten kota? Untuk option, total option dari 3,5. Kan ada petanya tuh, datanya. Iya. Ya kan? 3,5 triliun provinsi. Daerahnya kabupaten ini berapa, kabupaten ini terus 27 kabupaten kota. Biar rakyat tahu. Iya. Dan itu nongkrong dulu di kita nggak duitnya apa Langsung langsung? Pak, langsung. Untuk tahun ini langsung Pak. Jadi nggak nongkrong lagi di kita. Nggak nongkrong lagi. Jadi begitu klik pendapatan misalnya Iya. saya bayar pajak 1 juta. Yang 1 juta itu berarti 60 buat provinsi, 600 buat provinsi, 600.000, 400.000 buat daerah di mana saya bayar. Langsung ke kabupaten. Langsung uangnya, Tidak masuk dulu ke kita. kalau dulu mah kan ditarik dulu. Dulu tarik dulu kita. Nanti dikasihin. Betul. Nah, Satu tapi bulan sekarang mah berikutnya. Sekarang langsung. Betul. Oke. Jadi dari langsung itu kan sudah terpetakan tuh. Ya. Di datanya sudah kelihatan. Kabupaten ini dapat berapa, kabupaten ini dapat berapa. Sudah ada. Pak, biar kebagian semua kita duduk aja, Pak. Kasihan biar kebagian. Nah. Terus selain pajak kendaraan bermotor PKB, kamu lambat datanya.
Yang kedua apalagi pendapatan dari sektor kendaraan? Ada pajak balik nama kendaraan bermotor, Pak. Balik nama kendaraan bermotor. Balik nama. Iya. Balik nama bayar pajak? Bayar pajak dari BPN 1, Pak. Ya artinya mobil baru dong, bukan kan? Kalau balik nama mobil baru kan, kalau kita mah kalau mutasi mah digratisin. Mutasi gratis, Pak. Heeh. BPN 2-nya gratis. BBN 1 itu mengisi nama sebagai pemilik Pertama. ketika mobilnya dibeli dari dealer. Betul. Atau motornya. Kendaraan baru. Kudu bahasana bahasa kitu ite, jeung urang lembur urang teh ngomong teh. Nah, kemudian itu dapat berapa? Pak geser sini, Pak. Sini sebagian, Pak. Dan, Pak. Nah. Sini, Pak. Ini bisa. Pak Tarkim sini. Targetnya asalnya 3,7 triliun, Pak. Targetnya 3,57 triliun. 3,7 triliun. Targetnya setahun. Setahun di murni, Pak. Nah, Iya, sebentar dulu. Target setahun 3,7 triliun. Ya kan? Anggaran rencana APBD 2025. Iya. Target awal 3,7 triliun. Nah, kemudian kemungkinan tercapai tidak? Ini sampai dengan hari ini baru 42%-an, Pak, yang tercapai. Jadi kemungkinan 42% sudah bulan Agustus. ya, Jadi adalah kemungkinan tercapainya hanya sekitar 60. ya, 40% tidak tercapai. Kemungkinan. Karena orang hari ini menurun membeli mobil. ya, betul. Hari ini motor menurun nggak? Sama, Pak. Motor juga menurun, Sama. ya kan? Artinya orang tahun ini pembelian mobil baru dan motor baru menurun. Oke, sekarang tercapainya berapa? Sudah tercapai per hari ini itu baru 1,7 triliun, Pak. Dari 3, Dari 3,7. jadi kemungkinan menurut saya tercapainya hanya sekitar maksimal itu hanya 2,2 triliun, Ya. ya kan? Walaupun ya menurut informasi dari Gias, Mundur. ya, Nah, informasi dari Gias, ya kemungkinan di semester kedua ini ada perbaikan kondisi walaupun memang tidak sesignifikan. oke, menurut saya sih hitungannya paling maksimal paling 2,5 triliun. Pak. Ya. Jadi dari perencanaan awal kita target pendapatan kehilangan 1,2 triliun, Pak. Ya. Ya kan? Kita kehilangan target pendapatan 1,2 triliun, kehilangan target pendapatannya. Dan kemudian kalau tidak ada kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor Ya. yang hari ini melebihi target berapa dari kebiasaan? Tahun lalu per hari ini itu ada gap peningkatan, Pak. Nggak gini aja. Pada tahun yang sama, pada bulan yang sama di tahun lalu, pajak kendaraan bermotornya berapa? Pada bulan yang sama. Per Juli ya, Pak, 31 Juli, Pak. Itu di 3,13 triliun. Per Juli, Pak. Capaian per Juli. Tahun berapa? Tahun 2024. 3,13 triliun yang pajak kendaraan bermotor, Pak. Ya tahun sekarang berapa? Tahun sekarang itu di 3,43 triliun. Berarti seutik lah itu. Ada gap, ada peningkatan sekitar 297 triliun. Kumaha sih? Gimana? Iya, Pak. Gimana? Memang, Pak, kalau dari Enggak. Di tahun dulu, pada bulan Agustus, pajak kendaraan bermotor tercapai berapa? 3,13 triliun, Pak. Nah sekarang berapa? Sekarang itu di 3,43 triliun. Ya berarti hanya 300 miliar. Hanya 257 triliun. Nah, 207 miliar. Nah, ini terjadi karena memang berangkat dari Januari Februari itu berangkat dari angka minus, Pak. Jadi kemarin itu kebijakan pemutihan itu nambal dulu yang Januari Februari. Ininya Enggak, gap. logikanya begini, Pak. Bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor itu Iya. melahirkan surplus anggaran berapa gitu aja. Kalau surplusnya 297 miliar, Pak, Masih per dikit hari dong. ini. Kalau dari sisi nilai memang sedikit karena memang bayarnya kan hanya setahun. Tetapi dari penambahan ekosistem pajaknya jadi meningkat.
Apa aja yang Jumlah yang bayarnya Pak. Ini yang justru dia. Jadi kebijakan pemutihan ini kalau dari sisi penerimaan memang nggak seluar biasa yang kita bayangkan. Hanya ini menjadi potensi untuk membayar nanti di 2026 Pak. Jadi jumlah yang bayarnya yang aktifnya itu naik luar biasa. Yang asalnya per Juli itu hanya di kisaran 600 ribuan, sekarang udah hampir 1,7 juta yang bayar. Karena kenapa nilainya nggak seluar biasa? Karena yang bayarnya hanya setahun. Hanya setahun. Ya itu ini yang jadi harapan di 2026 ini, yang nambah yang asalnya nggak aktif, yang nunggak 10 tahun. Yang disebut nambah apa tadi? Januari Februari itu penerimaannya minus Pak. Minus dari rata. Jadi berangkat satu tahun itu minimal ada rata capaian hariannya harus berapa. Nah, ketika ada pemutihan Januari Februari ini justru menambal yang kondisi setelah pemutihan itu menambal. Itu ngomongnya susah dimengerti, Pak. Jelasin, Pak. Susah dimengerti oleh bahasa publik gitu loh, Pak. Siap, Pak Gub. Jadi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2024 itu secara rupiah dengan kebijakan penghapusan pokok dan denda itu meningkat 30% Pak. Atau di dalam uangnya disebut 300 miliar tadi Pak. Tapi ada potensi juga kalau tidak dilakukan pembebasan itu akan minus seperti hanya balik nama kendaraan tadi. Iya. Jadi ada kebijakan itu walaupun diangkatnya 300 itu sebetulnya menutupi dari rencana kemungkinan ada defisit. Yang kedua Pak, tapi dari jumlah kendaraan itu naiknya di atas 100% Pak. Ya. Dari jumlah kendaraan. Jadi kalau dulu Agustus 2024 itu jumlah kendaraannya misalnya hanya mencapai 8 juta kendaraan Pak yang bayar, ini sekarang udah bisa nyampe di atas 10 juta kendaraan. Jadi artinya dari jumlah kendaraan yang bayar pajak itu peningkatannya rata-rata 100%. Peningkatannya itu hanya sekitar 300 miliar. Ya, peningkatan rupiah. pendapatannya ya kan. Betul. Tapi kalau tidak ada kebijakan itu, maka berpotensi pada tahun ini terjadi ambruknya pendapatan pajak kendaraan bermotor, sehingga ambruknya bisa mencapai sekitar 500 sampai 1 triliun. Betul. Ambruk ya, tidak tercapai pendapatan. Kalau sudah ambruk maka belanjanya juga akan ambruk. Iya. Kan itu. Betul. Gitu. Jadi hanya pajak kendaraan motor hanya 2 komponen itu. Pajak kendaraan bermotor 2 komponen itu Pak Bu. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan baru. Jadi sekarang sudah totalnya berapa dari 2 komponen itu? Ini 3,5 ditambah 1,7 berarti 3,5 1,7 ditambah 1,7 5,2 jadi 5,2 triliun yang sudah masuk. Itu yang sudah masuk, ya kan? Terus yang berikutnya pajak apa lagi? Yang selanjutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pak. BBNKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pak. PBBKB. Berapa? Ini kita sudah mencapai 2,076 triliun. Itu yang dari SPBU itu. Dari SPBU, dari industri, dari retailer. Kita dapat bagi hasilnya. Atau kita langsung mungut? Itu kita memperoleh dari ada itunya dari wajib pungutnya Pak. Nah, didasarkan pada jumlah penjualan. Enggak, artinya kita yang memungut kan bahasa saya. Iya, ada wajib pungut. Kewenangannya dasar pungutannya apa itu? Kewenangan pajak provinsi Pak Bu, pajak bahan bakar itu. Namun pemungutannya itu diserahkan kepada Pertamina Pak Bu. Ya, artinya dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah undang-undang dan Perda berdasarkan jumlah distribusi bahan bakar yang dilakukan oleh Pertamina yang masuk ke wilayah Jawa Barat. Maka seluruh berapa persen itu dari konsumsi bahan bakar yang didistribusikan oleh Pertamina ke masyarakat, ke SPBU dan industri itu 10%
itu dibayarkan kepada provinsi, Pak. 10% dari total belanja warga Iya. atau belanja industri terhadap bahan bakar. Betul. Jadi kalau saya beli bensin 1 juta, Iya. maka 100.000 untuk pajak. Pajak kendaraan. Ya, Pajak bahan bakar. Pajak bahan bakar. Maka uang itu harus masuk menjadi pendapatan daerah. Provinsi. Dan seharusnya uang itu juga menjadi belanja. Harusnya. Jadi kan bekal kita nih belanja nih, kan rakyat Betul. bayar pajak nih, BBM tuh digunakan untuk mesin diesel, mesin pompa air, Iya. ya, pabrik, Betul. listrik, kan gitu loh Pak. Betul. Nah itu komponen tuh, terus komponen apa lagi? Selanjutnya pajak rokok, Pak. Untuk pajak rokok ini sudah kecapai 2,4 triliun dari target 4,1 triliun. 2,4 triliun dari 4,1 triliun. 4,1. Jadi sudah 58%. Masih jauh. Di bulan Agustus. Jadi kemungkinan cukai rokok juga tidak tercapai. Gitu loh Pak. Ada potensi tidak Ada tercapai. potensi. Tidak tercapai. Kenapa hari ini cukai rokoknya juga tidak tercapai? Itu cukai. Cukai. Iya, Bagi hasil cukai kan? Cukai. Pajak rokok, Pak. Pajak Pajak rokok. rokok. Pajak rokok sama cukai berbeda. Oh, beda lagi. Beda lagi, Pak. Pajak rokok dengan cukai. Jadi yang merokok dipajaknya 2 kali dong? Dua, Pak Guru. Oh, jadi yang udud itu dipajak 2 kali. 1 harus bayar cukai, 2 harus bayar pajak Pajak rokok. rokok. Nu udud danya. Nu udud. Hayo arudud kabeh. Pajaknya 2 yang udud. Nah, nih kalau cukai udah tulis tuh, cukai rokok Cukai. supaya tulisan tuh. Sekian Dino rokok rupiah. sekian rupiah. Tuh. Udud mah udud tuh mana Gung? Udud. Mana coba kali cukai nanti. Nah, ya tuh, udah udud. Nah, yang nurun itu kan cukai sekarang itu. Iya, Nah, ini cukai ini. Iya, teh cukai na teh 38.000. Itu cukai, Pak Guru. Lain mah harga. Kayaknya Harganya 38.000, cukainya seberapa teh? Cukainya itu 10% juga, Pak Guru. 10%. Iya. Berarti harga cukainya 3.800. Ya. Itu nyumbang maneh Gung? Ya. 3.800. Kudud teh cukaina. Nah, ini cukai. Betul. Kan cukai juga nurun. Betul. Kenapa cukai nurun? Menurut saya Betul, Pak. itu disebabkan harga rokok naik. Iya. Karena harga rokok naik, ngarokok mah teu bisa eureun. Daripada eureun rokok mending eureun nyandung. Nah, itu loh. Ngarokok tidak bisa eureun. Nah, kemudian akhirnya orang nu penting mah udud. Karena udud ditemukanlah rokok ilegal. Nah, harganya murah. Ya. Jadi akhirnya mending kene udud rokok ilegal da moal ditilang. Ya. Pakai motor bodong mah ditilang di jalan, Pak. Motor bodong mah ditilang, Pak. Motor bodong mah, Pak. Kamu istri bodong. Ditilang di gerbang hansip. Iya. Nah, kemudian tapi kalau udud mah mau ditilang iya, Pak. Aya polisina, Pak, Satpol PP. Hese, Pak. Lah, operasi-operasi. Di warung di lemur-lemur emang Satpol PP di lemur. Oh, hese. Satpol PP seberapa hiji Jawa Barat. Nah, Siap. udud. Jadi yang udud-udud ini akhirnya nyari rokok yang ilegal. Betul. Akhirnya rokok ilegal marah, Marak. rakyat tetap udud. Ya. Lamun yang berpotensi penyakit ya berpenyakitan, anu udud panjang umur gak ada loba. Gitu loh. Kemudian cukainya tidak terambil, pajaknya tidak terbayar. Yang untung itu yang buat rokok ilegal. Jadi kalau saya mah kekeh, kalau ingin cukai baik, nah diraih lagi oleh negara, pajaknya juga terbayarkan, artinya pajaknya terrekrut, terkolek. Kemudian menurut saya harga rokok tong naik. Turunkan harga tarif cukainya. Nah, antara cukainya Ya. diturunkan sehingga orang akan kembali udud beli rokok yang ada Legal. cukainya. Gitu. Oke, terus naon deui pajak naon deui? Selanjutnya ada pajak air permukaan, Pak. Berapa air Air permukaan? permukaan ini targetnya 79 miliar. Juta. Miliar. Miliar. Air permukaan miliar, Pak. Miliar. Alat berat yang bisa. Pajak air permukaan kecil. Enggak, 79 miliar. Oh, miliar. 70 miliar. 79 miliar. Nah, Berarti dari Cirata, Jatiluhur, Saguling. ya termasuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan. Air permukaan ya Iya. itu, airnya sumber dari permukaan mah kabeh jadi sumberna mah Citarum kabeh. Iya. Nah, per hari ini tuh realisasinya baru 42 miliar, Pak. Ya tercapai lah kalau itu mah. Terus Ya, ini terus selanjutnya pajak alat berat. Nah, ini yang kecil, Pak. Pajak alat berat itu
targetnya hanya 619 juta. Ini baru terrealisasi 500 jutaan. Ya,